Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Meli Satriani dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi dari kelas Manajemen Dakwade. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi persyaratan tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Pancasila dan dosen pengampu Dr. Randus Sapril MPD. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat untuk materi perkuliahan Pancasila. Yang pertama adalah latar belakang perlunya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sangat penting kita cermati realitas kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Demikian pula terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negaranya tidak luput dari proses yang panjang tersebut. Dalam lintasan sejarah, sesungguhnya Pancasila bukan sesuatu yang asing bagi bangsa Indonesia. Yang kedua ada negara dan kewarganegaraan. Negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang organisasi di bawahnya lembaga politik dan pemerintahan yang efektif dan mempunyai kesatuan politik berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Ada fungsi negara yaitu melaksanakan penertiban, menegakkan keadilan, dan mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Adapun unsur dalam negara yaitu rakyat atau jumlah penduduk, wilayah, pemerintahan, dan kewarganegaraan. Materi yang ketiga yaitu negara dan warga negara. Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Warga negara merupakan terjemahan kata citizens yang mempunyai arti warga negara, petunjuk dari sebuah kota, sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air, bawahan, atau kaulah. Adapun unsur-unsur negara yaitu rakyat, wilayah, pemerintahan yang sah, dan pengakuan dari negara lain. Materi yang keempat ada sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan dan politik di Indonesia mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat atau merugikan rakyat. Adapun macam-macam sistem pemerintahan yaitu sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan semi-presidensial, sistem pemerintahan komunis, sistem pemerintahan demokrasi liberal, dan sistem pemerintahan liberal. Materi yang kelima, hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak. Kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Warga negara adalah orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Adapun hak warga negara yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, berhak berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran, berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Ada juga kewajiban warga negara yaitu ikut serta dalam upaya pembelaan negara, menghormati HAM orang lain, menjunjung tinggi hukum dan pemerintah. Materi yang keenam, demokrasi Indonesia. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Ada jenis-jenis demokrasi yaitu demokrasi langsung, merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang.
Dan ada juga demokrasi tidak langsung, yaitu sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Materi yang ketujuh, konstitusi. Kata konstitusi berasal dari pembentukan, yang berasal dari bahasa Prancis constituer, yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Maka konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Istilah tersebut muncul karena Prancis yang pertama kali membahas teori konstitusi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang dilatar belakangi gejala-gejala sosial. Materi yang ke-8 yaitu HAM atau hak asasi manusia, merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Materi yang ke-9 yaitu otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian otonomi secara etimologi yaitu berasal dari bahasa Yunani, asal katanya yaitu autos yang artinya sendiri dan nomos yang artinya aturan. Pengertian otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Materi yang terakhir yaitu pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Korupsi adalah suatu tindak perdana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi, unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek. Aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kedudukannya dan aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.